Mari, wahai para ulama, wahai para sadah yang bertakwa, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, dari kalangan mazhab imam yang 4, Anda semua bersama seluruh pengikut Anda, mereka yang lemah maupun mereka yang kuat, mereka yang papa maupun mereka yang kaya, mari bergabung di dalam jam'iyah yang berkah ini yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang saya muliakan para kiai, para ulama se-Sumatera Utara yang hadir, Fil Muqaddimah yang mulia Rois Syuriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Utara, Kiai Bauddin Nasution, Sahibul Ma'had, Syekhul Ma'had, pemimpin pengasuh Pondok Pesantren Mustafawiyah, Kiai Mustafa Bakri Nasution, dan para kiai lain, para ulama yang hadir seluruhnya yang saya hormati, sahabat Erick Thohir, Banser yang menjadi Menteri BUMN, yang saya hormati Wakil Gubernur Sumatera Utara Pak Musa Rajeksa, beserta Forkompinda yang hadir di sini, Pak Kapolda, Pak Danrem, para pimpinan daerah yang hadir dari kabupaten-kabupaten se-Sumatera Utara, dan pejabat-pejabat pemerintah yang lain yang saya hormati. Yang saya hormati jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Utara yang baru saja dilantik, Bansor, Ansor, Muslimat, Fatayat, kader-kader, santri-santri, warga NU Sumatera Utara, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di Sumatera Utara inilah titik nol peradaban Islam Nusantara. Sejak generasi pertamanya Islam sudah dibawa ke bumi Nusantara ini. Dan di Mandailing Natal inilah titik nol Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara. Itu sebabnya
Saya sengaja secara khusus minta kepada Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, Saudara Marahalim Marahab, untuk menyelenggarakan upacara pelantikan pengurus di Pondok Pesantren Mustofawiyah ini. Karena dulu pada tahun 1945 pemimpin pengasuh pondok pesantren ini menjadi salah satu pelopor berdirinya Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara, yaitu Yang Mulia Allahyarham Syekh Mustafa Husain Nasution. Saat ini kita telah memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama. Islam dengan pertama kali menjejakkan kaki di Sumatera Utara ini, kemudian oleh sejarah digiring menuju takdir Allah bagi terbentuknya peradaban Islam Nusantara sebagai peradaban Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari bersama para muassis yang lain, para pendiri Nahdlatul Ulama yang lain, mendirikan jam'iyah ini untuk menjadikannya sebagai wadah konsolidasi Ahlus Sunnah wal Jamaah Nusantara. Itulah sebabnya maka Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari memanggil para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk bergabung di dalam jam'iyah ini. Halummu ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madhahibil a'immatil arba'ah antum wa atba'ukum minal fuqara wal aghniya minad du'afa wal aqwiya. Halummu ila hadil jam'iyah al-mubarakah al-mawsumah binahdlatil ulama. Mari wahai para ulama, wahai para sadah yang bertakwa dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, dari kalangan mazhab imam yang 4, Anda semua bersama seluruh pengikut Anda, mereka yang lemah maupun mereka yang kuat, mereka yang papa maupun mereka yang kaya, mari bergabung di dalam jam'iyah yang berkah ini yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Inilah jam'iyah yang menjadi tempat kita berkonsolidasi untuk meneguhkan peran kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam membangun peradaban, memajukan peradaban, memuliakan masa depan peradaban. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama, kita memperoleh momentum-momentum besar. Ada begitu banyak momentum-momentum besar. Untuk menyebut sedikit saja dari momentum itu, dari kesempatan-kesempatan besar itu misalnya adalah bahwa sekarang
kader-kader Nahdlatul Ulama telah tersebar di berbagai bidang, meneguhkan peran, mengembangkan peran yang semakin besar di tengah-tengah masyarakat. Di Sumatera Utara ini saja sudah ada beberapa kepala daerah, bupati-bupati dari kalangan kader-kader Nahdlatul Ulama. Ada Bupati Mandailing Natal, Pak Ja'far Zuhairi, Bupati Deli Serdang, Pak Azhari Tambunan, Serdang Bedage, Adlin Tambunan, wakil bupatinya. Bahkan wakil gubernur Pak Musa Rajeksa juga adalah kader Nahdlatul Ulama. Bukan hanya itu, saya tidak akan sebut yang dari Jawa, walaupun ada ini wali kota dari Jawa satu, wali kota Pasuruan, Haji Saifullah Yusuf ini. Kalau di Jawa udah banyak, nggak terhitung. Bahkan di dalam kabinet pemerintahan bertebaran wajah-wajah kader Nahdlatul Ulama. Bansernya saja ada 2, paling tidak. Banser yang jadi menteri kabinet sekarang ini. Yang satu menteri agama sudah karuan, yang satunya lagi menteri negara BUMN. Ini banser-banser resmi yang sudah ikut pelatihan, lulus dengan sertifikat dan seragamnya sudah lunas. Insya Allah. Maka jangan heran kalau kemudian Nahdlatul Ulama mendapatkan perhatian yang begitu besar dari berbagai pihak. Mendapatkan dukungan-dukungan yang begitu besar dari berbagai pihak. Sementara ini bukan hanya dari kalangan Nahdlatul Ulama yang memberi dukungan, bahkan semuanya memberi dukungan kepada Nahdlatul Ulama. Pak Kapolda ini, Pak Panca Simanjuntak ini saya tidak tahu, beliau sudah pernah ikut pelatihan kader atau belum. Tapi karena dukungannya begitu besar, sampai-sampai oleh teman-teman beliau ini disebut Gus Panca. Tidak perlu heran kalau kemudian di antara menteri-menteri kabinet juga banyak sekali memberi perhatian kepada Nahdlatul Ulama. Hari ini pengurus besar Nahdlatul Ulama telah melakukan ikatan kerjasama dengan hampir semua menteri dari kabinet Indonesia Maju ini. Karena semua memberi perhatian penuh kepada Nahdlatul Ulama. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, kita tidak boleh menyia-nyiakan momentum besar ini. Mari momentum besar dengan terkumpulnya sumber daya Nahdlatul Ulama yang semakin meraksasa, kita konsolidasikan dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan Nahdlatul Ulama ini digdaya dan mampu berkhidmah yang jejaknya, yang manfaat dan faedahnya, yang berkahnya sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Apapun yang dikerjakan oleh Jam'iyah ini harus bisa dirasakan faedahnya oleh rakyat secara langsung. Maka saya minta kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Utara ini untuk ke depan menomorsatukan ikhtiar-ikhtiar agar masyarakat kita, bukan hanya warga Nahdlatul Ulama saja, tapi seluruh masyarakat, seluruh rakyat bisa merasakan faedah, manfaat, barokah dari Nahdlatul Ulama.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk itulah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ya, saat ini sedang melangsungkan, sedang dengan keras melaksanakan suatu agenda jam'iyah, program organisasi yang kami sebut sebagai Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Ini adalah cara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mendorong agar seluruh jajaran kepengurusan sampai ke desa, seluruh jajaran kader-kader Nahdlatul Ulama secara serius dan sungguh-sungguh melihat, memperhatikan apa yang menjadi hajat dari masyarakat, menjadi hajat dari rakyat, kemudian bekerja keras untuk berupaya memenuhinya. Ini sekali lagi adalah saat di mana Nahdlatul Ulama memiliki kesempatan besar sepanjang sejarah. Bahkan Bapak Ibu sekalian saya hormati, bukan hanya kader-kader dan para pendukung Nahdlatul Ulama tadi yang saya sebutkan yang memperhatikan Nahdlatul Ulama. Saya kira kita semua juga telah menyaksikan bahwa pimpinan negara kita, Presiden Joko Widodo, juga sangat besar perhatiannya kepada Nahdlatul Ulama. Dan ini kita lihat sejak pertama kali beliau dilantik menjadi presiden pada periode pertamanya. Ketika Nahdlatul Ulama mencanangkan bangkitnya peradaban Islam Nusantara, Presiden Joko Widodo pun menetapkan Barus sebagai titik nol peradaban Islam Nusantara. Ketika Nahdlatul Ulama mengembangkan berbagai macam khidmah untuk bisa meningkatkan kinerjanya di dalam melayani masyarakat, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Dan perhatian itu terus kita rasakan sampai saat ini. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya tidak ragu-ragu menegaskan, saya mengajak kepada seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama, mari kita membersamai pimpinan negara, mari kita terus membersamai Presiden Joko Widodo sampai akhir. Siap, siap, siap. Insya Allah, dengan niat mengamalkan firman, idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Sekian lama kita dimuliakan oleh mereka yang telah membantu, memberi perhatian kepada Nahdlatul Ulama. Kita tidak boleh lupa untuk membalas dengan penghormatan, dengan memuliakan sekurang-kurangnya, sama kalau bisa lebih baik lagi, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah hari bahagia untuk kita semua. Semoga dengan berkah para pelopor Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, Syekh Mustafa Husain Nasution dan para ulama yang menyertai beliau di dalam memelopori Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara ini, dengan berkah Pondok Pesantren Mustofawiyah ini, mudah-mudahan Nahdlatul Ulama di Provinsi Sumatera Utara akan mendapatkan masa depan yang gila. Amin. Saya atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mohon doa restu
dari seluruh warga pencinta Nahdlatul Ulama, untuk pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan untuk pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, mudah-mudahan kami semua senantiasa dikaruniai kekuatan, dikaruniai petunjuk, bimbingan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemput ridhonya dalam berkhidmah kepada jamaah yang penuh berkah ini, insya Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.